Jadi setiap kepala punya bunyinya sendiri-sendiri. Jadi dalam perspektifnya Weber, dunia sosial itu sebenarnya dunia individu-individu. Kalau kita tafsirkan secara jauh, kalau ingin kehidupan kita bersama ini baik, sebenarnya yang diperbaiki tidak kok kita perbaiki masyarakat kita, tapi perbaiki individu demi individu. Kalau isinya individu ini orang baik, orang baik, orang baik, ya komunitas kita itu adalah komunitas yang baik. Jadi bagi Weber, dunia sosial itu isinya ya individu-individu, realnya ya individu-individu. Jadi apa yang dilakukan seorang individu di tengah komunitasnya, itu yang dilihat oleh Weber. Jadi sosiologi itu isinya adalah individu-individu yang melakukan tindakan sosial. Dan tindakan sosial itu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kehadiran orang lain. Itu tindakan sosial. Oke, dasarnya ini nanti. Ini yang membedakan sosiologinya Weber dengan sosiologinya yang lain. Karena dia tindakan individu, memahaminya harus lebih ke dalam. Tidak bisa hanya dilihat tampilannya saja. Ketika seorang individu melakukan tindakan sosial, itu kita, kalau bahasanya Weber, harus verstehen. Verstehen ini dalam tradisi ilmu sosial humaniora itu biasanya dijajar dengan istilah erklären, sama-sama bahasa Jerman. Kalau erklären itu tinggal dijelaskan saja. Misalnya laptop ini kenapa kok error, itu kan tinggal dijelaskan saja, pasti begitu. Jadi di luar manusia itu kita bisa mendeskripsikan dari tampilannya, dari tampaknya, dari kelihatannya. Tapi kalau manusia tidak bisa. Kalau manusia dia harus verstehen, masuk. Kenapa? Loh, individu-individu ini loh, tindakan yang dilakukan bisa sama, tapi maknanya bisa beda. Itu kalau dilihat dari tampilannya saja, kamu bisa salah paham. Kamu datang ke sini sebanyak ini orang, itu kalau ditanya satu-satu ngapain sih ke sini, oh itu jawabannya bisa sebanyak kepala yang ada. Jadi kalau dilihat hanya tampilannya, tidak bisa. Kok disimpulkan seragam, oh ini anak soleh semua mau ngaji, tidak bisa. Jadi setiap kepala punya bunyinya sendiri-sendiri. Maka memahami tindakan sosial itu tidak bisa hanya dilihat penampilannya, harus lebih masuk. Makanya tidak hanya pengertian, tapi juga pemahaman. Namanya verstehen. Ya, di antara jenisnya verstehen kan nanti ada namanya empati. Empati itu memposisikan orang yang memahami di posisi orang yang dipahami. Untuk memahami susahnya tidak lulus-lulus kuliah, nah, kamu kan harus mengempati. Mengempati itu seandainya aku yang tidak lulus-lulus kuliah, wah aku mesti ya stres. Nah, itu bisa mengempati. Tidak bisa hanya dilihat tampilannya. Oke, jadi tindakan kita yang mempertimbangkan kehadiran orang lain namanya tindakan sosial. Untuk memahaminya butuh alat namanya verstehen. Oke, nanti variabelnya macam-macam. Bisa status sosial, bisa otoritasnya siapa, bisa karena kekuasaannya siapa, macam-macam. Tapi yang jelas tidak bisa dijelaskan begitu saja.
Karena kadang-kadang tindakan dulu dengan tindakan sekarang dari orang yang sama maknanya sudah beda. Atau tindakan orang sini dengan tindakan orang sana maknanya beda. Maka kita perlu verstehen. Jangan dipahami hanya dari yang kelihatan, pahamilah dari yang tidak kelihatan. Sama lah kalau tiba-tiba ada temenmu yang tiap hari WA kamu jam segini tanya, sudah makan belum? Nah, padahal jawabanmu ya tiap hari sama, sudah. Besok tanya lagi, sudah. Karena kamu jengkel, ini tiap hari ditanya, dijawab, sudah kok masih tanya terus. Nah, itu ya kamu harus verstehen, masuk lebih dalam. Jangan-jangan ada maksud yang lain daripada sekedar tanya, sudah makan apa belum. Oh, itu namanya verstehen. Karena kita berhadapan dengan manusia, tidak berhadapan dengan barang. Kalau barang tinggal dijelaskan. Kalau barang, misalnya HP ini, ya kalau sudah baterainya tinggal 2%, ini sebentar lagi mesti mati, tidak bisa diapa-apain. Kalau manusia tidak bisa begitu. Manusia itu, ini sudah kerja dari pagi sampai malam, ini mesti diajak kemana-mana, tidak mau, mesti capek. Nah, itu. Tapi manusia bisa, meskipun sudah capek, diajak kemana-mana, mau saja, mumpung gratis. Loh, ini kan nggak bisa pasti. Saya sering cerita, pokoknya kalau hubungannya sama manusia, itu kalimat yang paling tepat itu tergantung. Tidak pasti. Kita punya uang banyak, seneng enggak? Ya tergantung. Ada loh orang yang punya uang banyak tambah stres, pikirannya jadi banyak, mikir macam-macam. Kemarin enggak punya uang, enggak mikir apa-apa, pikirannya cuma satu, gimana caranya cari uang. Begitu uangnya banyak, stres deh. Bayanganmu malah seneng, tapi ya malah stres. Enak enggak jadi orang cakep? Enggak juga. Ada loh orang yang karena dia cakep terus mengeluh, susah saya itu Pak, tidak bisa bebas kemana-mana, tidak bisa santai kemana-mana. Katanya yang putri-putri kemana-mana digodain cowok-cowok, itu sebel aku. Mending temanku yang tidak terlalu cakep ini, dia ngapain aja nggak ada yang nyenggol, nggak ada yang nyentuh. Oke, nah itu manusia, jadi tergantung. Bayanganmu kalau ini mesti begitu, tidak bisa. Kalau manusia tergantung. Pokoknya kalau besok saya punya istri cantik, punya mobil, punya, bayanganmu kan terus mesti bahagia luar biasa. Bisa jadi enggak. Itu manusia, maka enggak bisa dipahami hanya dari kelihatannya saja. Kamu harus masuk lebih dalam. Oke, nah itu namanya verstehen. Ya kalau bahasanya iklan, apa-apa kalau manusia itu syarat dan ketentuan berlaku. Tidak bisa pasti.